Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Delvianti Nisri akan menjelaskan tentang vektorisasi kata dan dokumen dari kecerdasan buatan chapter 5. Yang pertama yaitu alasan mengapa kata-kata harus dilakukan vektorisasi terlebih dahulu, yaitu dikarenakan mesin hanya mampu membaca data, enggan bentuk angka. Berdasarkan hal tersebut, maka tentunya diperlukan vektorisasi kata atau bisa disebut dengan mengubah kata menjadi bentuk vektor, agar mesin seolah-olah paham apa yang kita maksudkan dan dapat memproses aktivitas atau perintah dengan benar. Kata juga harus divektorisasi untuk mengetahui persentase kata yang sering muncul dalam setiap kalimat yang berguna untuk menentukan kata kunci. Nah, di sini terdapat gambar dari vektor representasi dari kata Indonesia akan berdekatan dengan vektor Jakarta, sebagaimana vektor Prancis yang akan berdekatan dengan vektor Paris. Hal ini menjelaskan Word Duafeix akan memahami bahwa Indonesia dan Jakarta memiliki hubungan yang sama dengan Prancis, begitu pula dengan Paris, yaitu negara dan ibu kotanya. Yang kedua yaitu vektor dataset Google. Karena di dalam dataset memiliki hampir 3 miliar isi data dan kata serta kalimat yang unik. Hal inilah yang membuat dataset Google bisa mencapai 300 kata. Yang ketiga yaitu konsep vektorisasi untuk kata. Proses pembuatan vektor dengan nilai berupa angka-angka kemunculan sebuah istilah kata yang unik di dalam sebuah dokumen. Di dalam melakukan sebuah vektorisasi, maka setiap teks harus dipisah menjadi kata per kata yang disebut juga dengan tekonisasi. Konsep vektorisasi untuk dokumen. Untuk vektorisasi dokumen sebenarnya terbilang sama dengan konsep vektorisasi kata, yang membedakan hanya pada proses awalnya. Untuk vektorisasi dokumen tersebut, kemudian kalimat yang terdapat pada dokumen tersebut akan dipecah menjadi kata-kata. Contoh, doc2vec yang digunakan di dalam mengklasifikasikan kumpulan kata atau kalimat yang disebut dengan dokumen. Doc2vec digunakan dalam menentukan nilai vektor pada sebuah dokumen. Kemudian ada mean dan standar deviasi. Mean merupakan nilai rata-rata dari suatu data. Mean sendiri dapat dicari dengan cara membagi jumlah data dengan data, sehingga diperolehlah nilai rata-rata dari suatu data yang dicari. Sedangkan standar deviasi sendiri merupakan sebuah teknik statik yang digunakan dalam menjelaskan homogenitas kelompok ataupun dapat diartikan dengan nilai statik. Nah, di sini terdapat gambar dari mean ataupun standar deviasi. Kemudian ada skipgram. Penggunaan setiap kata sebagai input untuk pengklasifikasian log linear dengan kontinu lapisan proyeksi dan memprediksi kata-kata dalam rentang tertentu sebelum dan sesudah kata. Selain pengikatan jangkauan kualitas vektor kata yang dihasilkan, tetapi juga dapat meningkatkan kompleksitas komputasi. Di sini ada gambar dari Cibau dan skipgram. Nah, kemudian kita akan melakukan praktek codingan.